Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan saya Prasasti Aulia Zara dari SMA Negeri 54 Jakarta dan saya merupakan pembicara pertama dari tim oposisi. Sebelum saya memulai perdebatan kali ini, izinkan saya membacakan terlebih dahulu mosi yang akan kita perdebatkan kali ini, yaitu Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Untuk memulai perdebatan ini, saya akan menyampaikan sanggahan terlebih dahulu kepada tim lawan, di mana terdapat 2 poin sanggahan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah poin di mana mereka menyampaikan bahwa mereka akan memberikan referensi dan juga metode yang sama kepada para orang tua yang ingin memiliki anak ini. Dan poin yang kedua adalah di mana mereka akan memastikan orang tua bertanggung jawab kepada anaknya di saat mereka sudah memiliki anak. Saya akan masuk kepada poin yang pertama, di mana referensi yang sama ataupun metode yang sama itu tidak akan efektif jika diterapkan dengan jangkauan seluas itu. Dengan jangkauan yang luas, maksudnya adalah pastinya orang tua tersebut lahir dari background yang berbeda-beda, dengan lingkungan dan juga culture dan juga zaman yang berbeda-beda pula. Dan tim pemerintah tidak menyinggung bagaimana konten yang akan mereka sampaikan kepada para calon orang tua ini, baik pada saat pendampingan ataupun ujian, apakah sudah sesuai dengan background ataupun keadaan masing-masing dan apakah sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Dan tim pemerintah tidak menyinggung soal hal tersebut, sehingga kami sebagai tim oposisi menganggap bahwa metode ini tidak akan efektif untuk diterapkan kepada para calon orang tua ini. Kemudian sanggahan yang kedua adalah poin di mana memastikan orang tua bertanggung jawab kepada anaknya. Sedangkan tim pemerintah sendiri tidak memberikan mekanisme pengawasan lebih lanjut. Apakah metode ini akan berhasil pada orang tua yang sudah lulus tes. Tim pemerintah tidak menyinggung bagaimana ketika mereka sudah lulus dan memiliki anak, apakah ilmunya benar-benar diterapkan ataukah memang atau bahkan tidak diterapkan. Dan pemerintah juga tidak memberikan jaminan bagaimana jika penerapan dari metode-metode yang sudah diberikan dari pemerintah ini akan berhasil atau tidak. Pemerintah tidak menyinggung apakah mereka akan bertanggung jawab atau tidak jika regulasi ini ataupun mekanisme ini tidak berhasil diterapkan kepada para calon orang tua di negara ini. Dan jika pada akhirnya nanti anak-anak yang lahir tidak memiliki karakter yang baik, tim pemerintah tidak menyinggung apakah mereka akan bertanggung jawab dan bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang mereka akan berikan. Sebagai tim oposisi, kami mendefinisikan mosi ini secara general, di mana sebelum memiliki anak, calon orang tua diwajibkan mengikuti ujian ataupun tes kelayakan berdasarkan pola asuh yang sudah diterapkan oleh pemerintah atau bisa dibilang dianggap ideal, kondisi yang paling ideal oleh pemerintah. Di mana di sini justru akan menimbulkan beberapa permasalahan, di mana tindakan pemerintah dalam regulasi tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya pemberian hak kepada orang tua untuk membentuk karakter anaknya masing-masing, di mana di sini terlihat ada campur tangan dari negara ke ranah privat si orang tua. Kemudian yang kedua, tim pemerintah juga tidak menyinggung bagaimana alokasi budget dari program ini, sehingga tidak ada kejelasan dari alokasi budget, apakah budgetnya akan cukup ataukah tidak. Dan kemudian permasalahan yang ketiga adalah regulasi ini tidak efektif karena tim pemerintah tidak menyampaikan konten seperti apa yang akan mereka berikan kepada orang tua dan juga pengawasan lanjutan seperti apa yang akan mereka berikan. Untuk itu, kami tidak menginginkan hak privat orang tua dalam mengasuh anak dicampur tangani negara tanpa kelanjutan regulasi yang jelas. Untuk itu, saya akan masuk ke dalam argumentasi saya yang pertama, yaitu adalah ketidakjelasan sumber daya untuk mengimplementasikan program ini atau ketidaksiapan sumber daya, baik dari segi pelaksana maupun peserta dari program ini, di mana tim pemerintah tidak menyinggung bagaimana alokasi budget dan juga bagaimana sumber daya ini dapat merata tersebar di seluruh Indonesia. Dan dengan ketidaksiapan sumber daya ini, maka nantinya program ini juga akan berjalan dengan tidak efektif dan akhirnya tidak menghasilkan sesuatu yang berkualitas ataupun tidak menghasilkan sesuatu yang tadinya diharapkan. Dan dari segi peserta, beberapa orang tua yang memiliki background pendidikan yang berbeda tentunya akan memiliki respon yang berbeda-beda pula jika diberikan metode-metode dari program ini. Mereka akan respon yang mereka tampilkan akan berbeda-beda, di mana rata-rata orang tua yang berpendidikan mungkin bisa
menerapkan metode itu kepada anak-anaknya dengan baik, tetapi ketika orang tua tersebut tidak memiliki background pendidikan yang jelas, walaupun terdapat masa pendampingan, tetapi nantinya akan menghasilkan suatu hasil yang berbeda pula dan juga respon yang berbeda, di mana mereka akan menerapkan dengan suatu perbedaan dari orang tua dengan background pendidikan yang lainnya. Sehingga ketidaksiapan sumber daya ini dapat menjadi argumen kuat bahwa regulasi ini tidaklah efektif jika diterapkan saat ini. Dan kemudian tim pemerintah juga melupakan bahwa jumlah praktisi anak dan psikologi di Indonesia itu tidak merata. Rata-rata jumlah praktisi anak dan psikologi terpusat di Pulau Jawa ataupun di kota-kota besar, sehingga tim pemerintah tidak memikirkan bagaimana mereka-mereka yang ada di kota-kota terpencil atau di pulau-pulau terpencil, di pulau-pulau yang jauh seperti di Irian Jaya, kemudian di Kalimantan pedalaman ataupun Sumatera pedalaman, Maluku pedalaman, Nusa Tenggara Timur pedalaman. Tentunya dengan jumlah praktisi anak dan psikolog yang terbatas ini, nantinya akan sulit untuk melaksanakan program ini, dan pada ujungnya, pada akhirnya tidak akan efektif pula. Dimana siapa yang akan memberikan mereka pendampingan dan juga bagaimana mereka akan bisa melewati tes tersebut. Sehingga bagi kami hal ini tidak adil karena tidak diiringi dengan kesiapan sumber daya tersebut. Untuk itu, kami menegaskan kembali bahwa regulasi untuk mewajibkan orang tua mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak tidak efektif diterapkan. Di mana beberapa poin yang sudah saya jelaskan tadi, diantaranya yang pertama adalah tidak ada jaminan keberhasilan dari regulasi ini, kemudian regulasi yang tidak berjalan efektif karena keterbatasan sumber daya baik dari segi penyelenggara maupun peserta, dan juga dari segi budget yang yang alokasinya belum jelas. Sehingga kami kembali menyatakan bahwa kami tidak setuju dengan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.